sekitar sebulan yang lalu saya berada di titik ini di Desa Keranggan, Kecamatan Punan Harjo, pemerintah Kabupaten Klaten ya. Waktu itu saya mengcapture Gunung Merapi dan Merbabu yang kalau dari posisi saya berdiri ini terhalang oleh jalan tol. Waktu itu saya ngobrol tentang SIP Raja Ampat dan lain-lain yang itu terkait dengan pasal 33, dimana pada waktu itu saya dengan bercanda tidak mungkin jet darat saya ini melintas di jalan tol yang harus berbayar, dan tidak mungkin jet darat saya ini bisa memenuhi kecepatan minimal yang dibutuhkan di jalan tol. Nah, ini dari sini juga masih terlihat keindahan Merapi dan Merbabu, di mana di sisi selatan Merapi itu tampak gumpalan awan yang menutup sebagian besar Merapi. Ini bukan tentang membaca fenomena alam. Apakah itu memiliki tanda tertentu? Tidak, saya tidak tahu sama sekali ya. Tetapi kalau sekedar menghubung-hubungkan, maka awan yang ya kalau dilihat indah ya. Tetapi kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa yang hari ini dan beberapa hari yang lalu terjadi, itu nampaknya peristiwa yang terkait dengan Universitas Gadjah Mada itu belum ada titik pencerahan, titik cerah. Tidak hanya UGM, tetapi bahkan di peristiwa-peristiwa lain itu juga masih menunjukkan bahwa kita harus prihatin. Misalnya peristiwa seorang yang tidak jelas background akademinya ya Anda bisa menduga siapa itu dengan lantang ya bisa dikatakan ad hominem terhadap salah satu purnawirawan TNI dengan menyinggung-nyinggung Bumis. Ini saya kira ya di satu sisi jelas itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu, saya sangat yakin bahwa dia tidak punya kapasitas intelektual yang memadai. Boleh saya menantang saudara Sylvester itu tes IQ, kemudian berdebat secara ilmiah di kampus. Silakan dipilih kampus yang mana, apakah UGM yang dalam hal ini sebetulnya saya juga masih menyayangkan belum memberikan pencerahan kepada bangsa ini, maupun di UI yang juga ada catatan terkait dengan gelar doktor, atau di ITB, di UNS, atau di Undip. Mari kita uji siapakah sebenarnya saudara Sylvester ini ya, dengan bongah itu mengucapkan kata-kata yang sangat tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Nah, ini sekaligus saya kira menjadi sinyal kepada Mr. Prabowo bahwa situasi politik itu tidak kondusif ya untuk Mr. Prabowo menghabiskan sisa
masa periode ini dengan baik. Bahwa saya dulu sempat menduga bahwa ini part of your strategy, tetapi kalau itu ya barangkali kita berbeda cara pandang, cara penanganannya. Karena ya saya sekedar ngobrol, mengamati, dan itu ya boleh-boleh saja sebagai warga negara. Saya menilai Mr. Prabowo terlalu lamban untuk menangani masalah ini. Ya barangkali Mr. Prabowo punya kalkulasi tersendiri tentang menangani hiruk pikuk politik yang menurut pandangan awam itu Mr. Prabowo terlalu lunak untuk menangani hal-hal yang seharusnya ditangani secara tidak lunak, gitu ya. Tapi ya itulah your style. Saya sebagai warga biasa masih menghormati Anda sebagai our president, tetapi kalau ini secara bercanda lagi, saya memberikan waktu kepada Mr. Prabowo untuk menyelesaikan hal-hal yang ya sebetulnya ya gimana. Coba deh kita tengok masyarakat luar untuk menilai apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi masyarakat luar yang punya kredibilitas intelektual atau akademis yang memadai. Saya kira apa yang dilakukan oleh saudara Sylvester dan semacamnya itu, saya kira memang itu hal yang ya antara kalau kita biarkan juga menjengkelkan, tetapi kalau kita tanggapi kok ya segitunya, ya seecek-ecek itu harus ditangani. Tapi ya itu faktanya itu membuat iklim pembangunan ekonomi yang Mr. Prabowo bayangkan, kemudian rancang, yang sejauh ini meskipun saya mulai menipis trust, ya percayaan, ya ini saya kira peristiwa yang alami ini saya tidak punya tendensi politik atau apa, ini sekedar pandangan seorang yang menginginkan Mr. Prabowo berdiri tegak, punya sense of pride sebagai Presiden of Indonesia, satu bangsa yang besar, yang punya sejarah masa lalu yang kita banyak dihuni oleh para pemimpin yang sangat berkualitas. Nah, sekarang perjuangan Mr. Prabowo untuk minimal mengarah ke sana, ya. Dengan cara bercanda saya memberikan waktu kepada Mr. Prabowo untuk di tengah periode ini anasir-anasir yang kira-kira mengganggu proses pembangunan bangsa Indonesia, bangsa besar menuju 2045 itu Mr. Prabowo sudah completely finished. Kalau pada waktu yang saya tentukan di tengah periode pemerintahan Mr. Prabowo belum mampu menyelesaikan itu, ya nggak apa-apa, siapa saya kan gitu ya. Tapi itulah harapan saya sebagai salah satu warga masyarakat Indonesia, satu bangsa yang besar, itu tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang enggak, yang justru mengkerdilkan bangsa ini kita ke depan. Oke, Mr. Prabowo, saya tunggu tengah periode pemerintahan Anda. Ya mudah-mudahan sebelum itu sudah problem-problem itu sudah kelar. Tetapi kalau tidak, saya
minimal secara pribadi saya tarik kembali respect saya kepada Anda sebagai our presiden. Tapi ya ini tidak pengaruh apa-apa, wong saya tidak punya partai, tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya secara pribadi I very disappointed with your plan, with your act. Itu nanti ketika pertengahan periode Anda belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang remeh-temeh ini. Salam konstitusi.